Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir ayyam, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Puji syukur pertama-tama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan pula salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratus sabi'atu min suwaril Quran, suratul A'raf. Surat yang ketujuh daripada surah-surah Al-Quran, yaitu suratul A'raf, surah Al-A'raf. Makiyatun, surat Al-A'raf ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ayatuha sittun wa mi'atan, ayatnya surat Al-A'raf ini ada 206 ayat. Al-A'raf artinya adalah tempat yang berada di atas dinding pemisah yang tinggi. Tempat yang berada di atas dinding pemisah yang tinggi, itu disebut A'raf. Dalam surat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-A'raf ini di dalam ayat 46 dan seterusnya. Allah berfirman, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna minal qawmiz zalimin. Ini Allah menceritakan tentang Al-A'raf tadi, tempat yang tinggi di atas pagar dinding pemisah. Wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka itu ada hijab, ada dinding pemisah. Sehingga orang surga kada kawakan neraka, orang neraka pun kada bakal bisa ke surga, karena dipisah oleh satu hijab. Wa 'alal a'raf, dan di atas a'raf, di atas dinding pemisah yang tinggi itu, rijalun, laki-laki banyak. Biasanya dalam Al-Quran bila kalimat ada laki-laki itu perempuan termasuk di dalamnya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alladzina itu untuk mudzakkar, amanu mudzakkar, tapi termasuk perempuan pun di sana termasuk. Macam kita assalamualaikum, bukan untuk laki-laki. Kalau perempuan pun nun. Tapi biasanya
bila disebut laki-laki, otomatis perempuan pun sudah tercakup di dalamnya. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di atas tempat yang tinggi tadi ada beberapa orang. Banyak orangnya, rijal jamak. Ya'rifuna kullam bisimahum, mereka itu kenal akan penghuni surga dan kenal akan penghuni neraka karena ada tanda-tanda pada mereka. Artinya orang yang di atas a'raf ini ke surga melihat, ke neraka melihatnya. Wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum, dan mereka berseru untuk penghuni-penghuni surga, salamun alaikum, selamat kalian. Orang-orang yang di atas a'raf tadi berkata kepada penghuni surga, salamun alaikum, kalian selamat. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka tidak masuk ke dalam surga padahal mereka sangat ingin masuk surga. Orang yang di atas a'raf tadi mereka sangat ingin masuk surga namun tidak bisa masuk surga. Keindahan surga, orang-orang dalam surga mereka melihat. Pedihnya siksa neraka, orang-orang neraka mereka pun melihat. Jadi mereka sangat ingin masuk ke dalam surga tapi tidak bisa masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, bila mana dipalingkan pandangan mereka itu ke jihad penghuni neraka. Bila ashabul a'raf, orang-orang yang di a'raf ini melihat neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin, hai Tuhan kami, jangan kamu jadikan kami tergolong orang-orang yang zalim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nanti di akhirat itu ada 3 tempat yang dihuni oleh manusia: surga, neraka, a'raf. A'raf ini memang hanya kau melihat neraka kawa, melihat surga kawa, tapi tidak masuk kedua-duanya. Nah, siapakah penghuni a'raf itu? Siapa yang nantinya di akhirat bakal bagaimana di a'raf itu? Ke surga kada, ke neraka kada? Dalam beberapa tafsir disebutkan seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lainnya disebutkan bahwa yang menempati al-a'raf itu adalah pertama manistawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, orang yang sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Amal baik, amal buruk sama beratnya ditimbang, sehingga kadang masuk surga, kadang masuk neraka. Di andak Allah dia di a'raf. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuda'ul mawazinu yawmal qiyamah fatuzanul hasanatu was-sayyi'at, faman rajahat hasanatuhu mithqala su'abah dakhala al-jannah, wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithla su'abah dakhala an-nar. Qila ya Rasulullah, faman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu? Qala ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ini hadis dibuat dalam tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah bersabda, di hari kiamat nanti diletakkan timbangan amal. Maka ditimbang amal kebaikan manusia, ditimbang amal kejahatan. Barang siapa berat amal kebajikannya seberat telur utuh, barang siapa berat kebajikannya seberat hintalu utuh, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abah, siapa yang menang dosanya, amal kejahatannya menang atas kebaikannya walaupun seberat hintalu utuh juga, dakhalan nar, dia masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau orang itu sama timbangannya?
buruk baiknya sama. Rasulullah menjawab, ulaika ashabul a'rab, mereka itulah penghuni Arab. Mereka penghuni Arab, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang menentukan nasib kita itu di akhirat nanti, walaupun amal kebajikan kita itu lebih daripada amal kejahatan seberat hintalu kutub. Kayak hintalu kutub berarti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antal ka akhaka biwajhin talik. Rawahu Muslim. Jangan kamu anggap remeh, jangan kamu anggap penting sesuatu amal kebaikan itu. Walaupun dengan bahwa engkau temui saudaramu dengan muka yang manis. Jadi jangan anggap penting amal kebaikan walaupun kita anggap kecil, karena barangkali itu yang akhirnya memberati timbangan amal kita, surga kita. Dalam hadis lain disebutkan, marra rajulun bi musni syajarah ala dhahri tariq faqala wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa'udkhilal jannah. Rawahu Muslim. Seorang laki-laki lewat di jalan, dia ada melihat dahan kayu di jalan itu. Dia singkirkan dahan kayu itu dari tengah jalan agar orang muslim nyaman berjalan. Di akhirat akhirnya dia diputuskan Allah masuk surga karena itu perbuatannya. Rasulullah menceritakan bagaimana seorang pelacur yang masuk surga karena dia hanya melihat anjing kehausan, dia beri minum. Jadi amal-amal baik yang kita anggap kecil itu barangkali itulah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sedekah 1.000 rupiah jangan dianggap inti. Barangkali yang 1.000 rupiah ini kita yang menyelamatkan daripada neraka. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Seorang ahli ibadah, perempuan ahli ibadah, tapi dia masuk neraka. Karena apa? Karena kadang memberi makan kucing yang dikurungnya sehingga kucingnya mati kelaparan. Perbuatan yang kita anggap remeh, tapi itulah yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yazunnu an tablugha ma balagat fa yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah ma yazunnu biha an tablugha biha ma balagat fa yaktubullahu alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Seseorang yang berkata-kata daripada kata-kata yang baik, dia tidak menyangka bahwa kata-kata itu disenangi oleh Allah. Akhirnya Allah catat itu sampai hari kiamat. Ada orang yang berkata-kata jahat, dia kadang menyangka bahwa perkataan jahat itu sangat dimurkai Allah, maka Allah catat kemurkaan itu sampai hari kiamat. Hanya kata-kata. Di mulut kita menciplas-ciplos, bersambat pembarang. Barangkali itu ada membuat sesuatu yang dimurkai Allah. Allah catat sampai hari kiamat dan akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, perbuatan ibadah sekecil apapun jangan kita anggap remeh. Perbuatan dosa sekecil apapun jangan dianggap remeh, karena itu yang barangkali menentukan nasib kita di hari kiamat. Ada perkataan ulama mengatakan yang artinya kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah amal ibadah yang sebenarnya ia lupakan, dan kebanyakan memasukkan manusia ke dalam neraka adalah amal kejahatan yang dia lupakan. Di akhirat kita masuk surga
Karena sebab amalan ini yang memberati timbangan. Kita lupa apabila gawin itu. Karena kita anggap penting, kita anggap biasa. Padahal itu yang menyelamatkan kita. Di timbangan amal nanti timbangan amal kejahatan kita berat daripada kebaikan. Mengapa memberati? Sekalinya ada dosa kecil yang sebenarnya kita lupakan. Nah, jadi berhati-hati ini yang dituntut dalam masalah ini terhadap sesuatu kejahatan sekecil apapun, dosa sekecil apapun, jangan dianggap enteng, remeh. Para muhibbin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal waznu yawma idzin al-haq, wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun." Bermula timbangan pada hari kiamat itu benar. Timbangan hari itu kada bakal zalim. Siapa yang berat timbangan kebajikannya tadi walaupun seberat intalukuto, maka dia beruntung selama-lamanya. Siapa ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan kejahatannya walaupun seberat intalukuto, maka itulah orang-orang yang merugi diri mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Ada beberapa amaliyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberatkan timbangan. Pertama, memperbanyak mengata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu jadi dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan amal dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita membaca ratib besokan kamarian, kita baca sudah itu. Hadis lain Rasulullah bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan al-husnul khuluq." Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Paling memberati sesuatu dalam timbangan amal kebaikan kita adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini sangat berat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat tinggi nilainya. Nah, jadi pertama, orang yang khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini surah Al-A'raf ayat 99. Khudil afwa artinya ambillah kemaafan. Maksudnya jadilah kamu orang yang pemaaf. Jadilah kamu orang yang pemaaf, pemaaf daripada orang yang menganiaya engkau, orang yang menyakiti engkau, menghina engkau, menggibah engkau, semuaan maafi. Khudil afwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pemaaf itu iming-imingnya masuk surga di ghairi hisab. Kalau kita pemaaf, orang minta maaf, maafi. Minta maaf, apa halnya maafi? Kalau kita pemaaf, ya dukhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya teman, orangnya kada dengan bahyang, kadunya pemaaf, kada mau. Orang kada sembahyang pengarasan, kada mau pemaaf. Nah, sembahyang pun belum tentu pemaaf. Khudil afwa, pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang dengan berbuat baik. Jadi susunannya, jadilah kamu dulu orang yang pemaaf, hanya kamu menyuruh orang berbuat baik. Karena kalau kita ini kada pemaaf, langsung menyuruh orang berbuat baik, itu akibat buruknya lebih berat. Kita orangnya pengarasan, pendendam, kada pemaaf, menyuruh orang berbuat baik, karena orang menantang, sarik tuh.
Orang ada kada memakai sarik juga karena kada pemaaf. Jadi Tuhan, jadilah engkau orang pemaaf dahulu, hanya kamu amar ma'ruf. Kalau sudah kita orang pemaaf, kita menyuruh orang berbuat baik, orang memakai, syukur. Kada memakai kan jadi masalah. Pemaaf. Ada istilah, ada memakai juga saran kok. Ini belum jadi pemaaf, bagaimana beri saran lawan orang. Orang yang memberi saran itu harus pemaaf, sehingga orang kadang memakai saran kada jadi masalah. Makanya firman Tuhan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang jahil. Artinya maksud berpaling itu bukan mereka dibiarkan, bukan mereka kada diperhatikan, jangan samai kelakuan orang jahil. Siapa orang jahil? Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam tafsirnya, mufassirun berkata, setiap orang yang berbuat maksiat itu berhak disebut jahil. Kalau ada orang yang menghina kita, itu orang jahil. Kalau ada orang yang menganiaya kita, itu orang jahil. Kalau ada orang yang menggibah kita, itu orang jahil. Walaupun dia sangat alim atau profesor doktor. Itu sudah kesepakatan ulama tafsir. Kullu man asawah fahuwa jahil. Tiap-tiap orang yang maksiat kepada Allah, ngarannya jahil. Nah, jadi kalau orang misalnya menggibah kita, apakah kita gibah juga orang itu? Sama kita ngarannya. Kalau orang itu menzalim kita, apakah kita zalim juga? Nah, ini yang disebut wa a'rif 'anil jahilin, berpaling daripada orang-orang jahil. Jangan dilawani. Orang madahkan kita bungo, jangan dilawani. Kita lawani salah bungonya. Orang melarang kita gila, jangan dilawani. Tapi mereka itu bukan kada diperhatikan, bukan. Tetap kita perhatikan sekurang-kurangnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi doanya jangan dinampakkan kepada orang. Mendoakan di tengah malam, mudahan orang-orang yang menggibah aku diampuni Allah, orang-orang yang menzalim aku diampuni oleh Allah. Nah, ini termasuk husnul khuluq, budi pekerti yang baik yang sangat memberatkan kepada timbangan amal di hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ashabul a'rab tadi, orang-orang yang di Arab tadi entah sekian berapa lamanya diam di sana, akhirnya mereka itu berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga juga. Walaupun mereka adalah akhir orang yang masuk ke dalam surga, tapi berkat syafaat Rasulullah akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Demikian keterangan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله